Ternyata burung Raja Wali itu menurut penelitian usianya bisa mencapai 70 tahun. Dan ternyata ketika usia burung Raja Wali itu sudah 40 tahun, pada saat paruhnya sudah mulai melengkung ke dalam, ketika semua cakarnya sudah mulai melengkung ke dalam, burung Raja Wali itu sempat mengalami keputusasaan. Karena gara-gara paruhnya yang melengkung ke dalam, dia mau makan juga sulit. Gara-gara semua cakarnya yang melengkung ke dalam, ketika dia mau mengambil atau menerkam juga tidak bisa. Lalu burung Raja Wali itu mengalami keputusasaan itu. Sementara dia diperkirakan usianya masih 30 tahun. Nah ternyata di usia ke-40, para peneliti menemukan burung Raja Wali itu suka pergi ke gunung yang tinggi, mencari lubang menjadi gua yang tidak pernah bisa terjamah oleh manusia. Dan ternyata di tempat itu dia sendiri, kemudian dia membanting-bantingkan paruhnya ke batu yang keras, agar si paruhnya yang sudah melengkung itu bisa lepas. Jadi untuk melepaskan paruhnya itu dia harus membanting-bantingkan ribuan kali, berdarah-darah sampai wajahnya menjadi nggak karu-karuan. Dan ternyata dia berhasil melepaskan paruh yang melengkung itu. Dan setelah itu kemudian tumbuhlah paruh baru yang lurus kembali seperti saat dia mendapatkan paruh. Nah rupanya proses transformasi ini berlangsung selama kurun waktu 5 bulan. Jadi kalau dihitung berarti 5 kali 30 hari sekitar 150 hari. Nah angka ini juga angka yang sangat luar biasa kalau kita tahu. Dan setelah paruhnya tumbuh yang lurus, kemudian dia mulai mematuki seluruh cakarnya. Sehingga cakarnya yang melengkung itu pun dari seluruh kakinya bisa rontok dan kemudian lepas. Sehingga tumbuh cakar yang baru. Itu transformasinya berlangsung selama 150 hari. Jadi ternyata burung Raja Wali yang ingin melangsungkan kehidupannya menjadi lebih baik saja harus bertransformasi, harus menyakiti dirinya. Dan ternyata proses menyakiti itu adalah transformasi positif untuk menjadikan kehidupannya menjadi abadi. Barangkali transformasi ini terjadi pada diri kita, cuman bentuknya yang berbeda. Kita tidak melepaskan paruh yang melengkung karena kita tidak memilikinya. Kita juga tidak melepaskan kuku-kuku yang sudah melengkung karena kita tidak memilikinya. Tapi paruh itu barangkali adalah ucapan kita, ucapan yang tidak baik kita, ucapan sia-sia kita. Oleh karena itu orang-orang yang suci selalu mengajarkan kepada kita, kurangi dan perbanyak. Kurangi kata-kata yang mengejek, perbanyak kata-kata yang menghargai. Karena kata-kata yang mengejek tidak akan pernah bisa menyentuh siapapun kecuali memantul kepada diri kita sendiri. Ketika ada orang lain mengatakan hal negatif pun pada diri kita, sebetulnya sepanjang kita tidak layak untuk mendapatkan kata-kata negatif itu, dengan sendirinya kata-kata itu akan memantul kepada mereka yang mengatakan. Jadi tidak usah khawatir, semesta ini punya cara sendiri untuk menyelesaikan semua permasalahan. Kita hanya disuruh untuk diam ketimbang kita banyak berbicara. Karena banyak berbicara ujungnya jadi membicarakan banyak orang. Akibatnya pikiran kita menjadi tidak jernih lagi. Jalan menuju ke alam cahaya yang tinggi pun terhenti karena kita mengizinkannya untuk terhenti di wilayah yang semacam itu. Kembali pada cerita burung Raja Wali tadi, ternyata untuk menjadikan sisa usianya yang 30 tahun menjadi husnul khotimah, si burung Raja Wali pun tidak mau mengizinkan dirinya dalam keadaan tidak produktif. Harus melepaskan semua hal yang tidak produktif sehingga dia menjadi burung yang gagah kembali. Dan di perjalanan usianya dia menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Satu kunci yang perlu diperhatikan oleh kita, ternyata seluruh pembahagia di semesta ini dilahirkan dari jam terbang yang tinggi dalam ketidakbahagiaan. Jadi ketika Allah memberikan ketidakbahagiaan pada diri kita, sebetulnya Allah sedang menyiapkan kita untuk menjadi pembahagia. Percaya deh, kita akan disiapkan oleh Allah suatu saat menjadi orang yang bisa membahagiakan banyak orang. Tapi syarat untuk membahagiakan banyak orang, kita harus punya jam terbang yang tinggi dalam ketidakbahagiaan. Dalam tanda kutip sebut saja penderitaan.
Kelihatannya hal yang tidak membahagiakan, penderitaan itu sesuatu yang buruk bagi orang yang tidak tahu. Bagi orang yang tahu, sebenarnya Allah sedang menyiapkan kita menjadi jauh lebih hebat, sepanjang kita tidak terjebak untuk mengizinkan diri kita terkotori.